Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai risk assessment. Risk assessment memperhatikan probabilitas dan dampak ancaman terhadap bisnis. Risk assessment fokus terhadap aktivitas organisasi yang paling urgent agar cakupan menjadi lebih terkelola. Hasil akhir dan deliverable yang diperoleh dari risk assessment adalah identifikasi single point of failure, yaitu titik tunggal di mana jika terjadi kesalahan di sana, maka sistem lain akan ikut mengalami masalah. Prioritisasi daftar ancaman, informasi untuk membuat strategi manajemen pengendalian risiko, dan penerimaan dokumentasi. Berikut adalah case study BIA Eurostar. Key message dari BCM Eurostar adalah Semper Paratus atau selalu bersiap. Eurostar ada hanya untuk pelanggannya. Budaya menempatkan pelanggan pertama tertanam ke dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Eurostar memiliki budaya berbagi pengetahuan. Hal ini juga berlaku pada faktor risiko realistis. Hal ini membantu mereka dalam mengidentifikasi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mengurangi risiko secara berkelanjutan. Hal tersebut juga memastikan perusahaan telah mengetahui tindakan yang akan dilakukan ketika risiko itu muncul, serta memastikan konsekuensi yang ada terkelola dengan baik, aman, dan efisien. Contoh risiko realistis yang dialami oleh Eurostar pada tahun 2011 misalnya, ketika permintaan penumpang telah meningkat sebesar 4% selama semester pertama tahun 2011, Eurostar sudah mengantisipasi risiko itu dengan melakukan peremajaan kereta dan membeli 10 set kereta baru. Tindakan tersebut akan membantu Eurostar untuk mempertahankan tingkat layanan yang tinggi kepada pelanggannya. Indikator-indikator BCM untuk risk assessment diantaranya, organisasi merencanakan dan melakukan risk assessment formal terkait BCM untuk semua area operasinya. Risk assessment mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengarsipkan semua ancaman dan kerusakan pada aktivitas dan sumber daya organisasi yang paling urgent, semua kelemahan terkait aktivitas-aktivitas dan sumber daya organisasi yang paling sensitif dalam hal waktu, semua konsentrasi risiko yang mengancam business continuity atau single points of failure, dan semua risiko continuity terkait supplier dan provider eksternal. Berikut adalah contoh tampilan laporan risk assessment. Hal yang berada pada laporan ini adalah vulnerability, risk, livelihood, tanggal penyelesaian penanganan vulnerability, dan status dari infrastruktur yang bersangkutan. Kembali pada indikator-indikator BCM untuk risk assessment, diantaranya, risk assessment mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengarsipkan reputasi, brand dan ketersediaan, tanggung-jawaban kontrak dan legal, kualitas produk dan layanan, dukungan dan kepercayaan diri stakeholder, moral dan kesejahteraan staf, kontrol manajemen dan operasional, dan kerusakan lingkungan. Berikut adalah studi kasus mengenai perhitungan risk pada Eurostar. Tiap departemen di Eurostar ditanya mengenai risk yang akan muncul, misalnya risiko jangka panjang, misalnya kebakaran kantor pusat, risiko teroris atau pemboman. Risiko jangka pendek, misalnya kereta tergelincir, bencana keuangan, dan hilangnya sistem komputasi yang penting. Eurostar memperbaiki matriks risiko setiap 6 bulan sekali dan audit reguler dilakukan pada mitigasi serta rencana lanjutan untuk memastikan progres berjalan sesuai rencana. Kembali kepada indikator-indikator BCM untuk risk assessment, diantaranya, risk assessment menggunakan informasi dampak yang terkandung dalam BIA untuk menyediakan estimasi yang konsisten. Risk assessment menyatakan kembali dan mempertimbangkan ketahanan organisasi pada risiko continuity. Risk assessment mencakup area-area berikut ini. Menggunakan statistik yang tepat untuk mengakses ancaman pada continuity yang mungkin muncul, mengacu pada pengaturan jaminan organisasi dan mengukur hasil, sebuah bagian integral manajemen dan framework kontrol risiko, dan menyediakan dasar untuk prioritisasi penanganan risiko continuity. Organisasi memiliki strategi formal untuk mengurangi semua risiko bisnis continuity untuk semua area operasi.
Strategi mengurangi dampak organisasi dapat bertahan dan pulih dari skenario terkait continuity yang diidentifikasi dalam risk assessment, penolakan akses atau kerugian, kegagalan teknologi, kegagalan supplier, kegagalan outsource atau unit bisnis lainnya, dan kegagalan darurat yang muncul.